Shalom. Mari kita datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Beri waktu yang terbaik, 1 jam saja kita mau fokus memuji menyembah Tuhan. Dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, kita mau datang menghadap Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, kembali sore hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Hati kami merindukan Engkau ya Tuhan. Jiwa kami perlu Engkau Bapa. Kami perlu dekat Engkau. Kami perlu tuntunan-Mu ya Tuhan. Kami ingin memuji menyembah Engkau. Kami ingin menyenangkan-Mu ya Tuhan. Lewat pujian kami, lewat penyembahan kami. Kami juga mau dengar suara-Mu ya Tuhan, yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Mari Roh Kudus, Engkau bekerja. Biarlah ibadah kami ini tidak sia-sia begitu saja Tuhan. Dimanapun kami berada, dimanapun kami tinggal saat ini, kiranya Engkau hadir untuk melawat kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan bersuka cita dalam Engkau. Demi nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari masuk gerbangnya dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Sebab Dia baik, sangat baik. Haleluya. Mari sama-sama katakan, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Haleluya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik, amin, dan anugerah
selama-lamanya. Anugerah-Mu tetap kekal ya Tuhan. Tuhan Yesus baik, Dia sangat baik. Kasih setianya tiada pernah berkesudahan. Mari sama-sama katakan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Yesus sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sekali lagi Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, haleluya, amin. sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Amin Tuhan, haleluya. Kami tetap bersyukur karena kebaikan-Mu tak pernah berakhir dalam kehidupan kami. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagi-Mu, sebab Dia
Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sekali lagi, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Amin Tuhan, haleluya. Allah kita sudah bangkit dan menang. Amin, haleluya. Mari gerakkanlah kekuatan-Mu ya Tuhan. Haleluya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, sambatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah, hey. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Katakan Allah bangkit, bersoraklah, hey. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, haleluya. Bersoraklah, hey. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. 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 Allah bangkit. Haleluya, haleluya Jesus. Kami terima kebaikan-Mu ya Tuhan, yang tak pernah berakhir dalam setiap kehidupan kami.
Kami cinta Engkau ya Tuhan, kami mengasihi Engkau Bapa. Jesus, haleluya. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Katakan suaramu, suaramu tuntunku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapakku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, amin. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidup kami, sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya, Engkau baik Tuhan.
kami menyembah, kami menyembah Jesus. Haleluya, tak henti-hentinya kami bersyukur karena kebaikan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan. Haleluya, Jesus. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak Tuhan. Terima sembah kami, terima pujian kami. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, amin Tuhan. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan untuk sore hari ini menjelang malam. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk belajar malam hari ini bersama-sama. Kami mengucap syukur, berilah kami pendengaran, pemahaman, pengertian yang baik, supaya kami dapat menangkap sesuatu dari pemberitaan firman ini. Tolong hamba yang untuk mengkomunikasikannya, supaya yang berbicara dan yang mendengarkan sama-sama diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, selamat sore menjelang malam Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita langsung saja melihat dari ayat Alkitab yang malam hari ini akan saya bagikan. Kita mau belajar tentang bagaimana kita melihat pertolongan Allah, pertolongan Tuhan ketika kita menghadapi kesulitan. Ketika kita menghadapi ancaman, ketika kita menghadapi masalah yang sangat menakutkan dalam perjalanan kehidupan. Kita lihat bagaimana Allah menolong di dalam situasi atau pada situasi-situasi yang sangat menyulitkan. Mari kita melihat dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. Kita akan membaca, lihat di situ saya akan membacakan beberapa ayat bagi kita untuk menolong kita sore hari ini. Kita lihat dalam 1 Raja-Raja pasal 17 tentang Elia di tepi sungai Kerit, dan juga dari ayatnya yang ke-7 tentang Elia dan janda di Sarfat. Kita mulai dari ayat 17, pasal 17 ayatnya yang pertama. Tetapi sesudah beberapa lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat meminum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Dengarkan baik-baik, saya ulangi kalimat ini. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan.
Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya dan ia minum dari sungai itu. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, "Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan." Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai di pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli, dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut. Pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Sampai demikian jawab pembacaan kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari kita melihat bahwa ini adalah dua peristiwa, dua bagian yang berbeda. Peristiwa yang pertama adalah masalah yang dihadapi oleh Elia sendiri. Karena masalah dosa, masalah kejahatan, masalah pelanggaran, masalah yang dilakukan oleh Ahab terhadap Israel sebagai seorang pemimpin itu menyebabkan Elia kesal. Dia sangat kesal dan marah terhadap Ahab, dan kemudian dia menghukum Israel dan kerajaan itu dengan seluruh masyarakatnya. Dia mengatakan, katakanlah dia boleh mengucapkan permohonan doanya, dan dia mengatakan bahwa tidak akan turun hujan lagi di negeri ini sampai kecuali aku memintanya lagi baru turun hujan. Nah, ini jadi masalah. Jadi terjadi kekeringan mulai melanda. Air-air mulai kering, dan sungai Kerit ini adalah sungai-sungai yang kecil di sebelah timur Yordan. Sungai-sungai kecil ini juga bahwa ini juga kalau ada air waktu musim hujan ada airnya. Tapi kalau musim kemarau sungai-sungai kecil ini biasanya juga kering. Nah, Bapak Ibu, kita lihat di sini bagaimana Allah menolong Elia. Kita lihat bagaimana cara Tuhan menolong Elia. Nah, ini kita lihat luar biasa, spektakuler. Karena Allah memerintahkan dia untuk pergi bersembunyi dari Ahab dan tinggal di tepi sungai Kerit. Bersembunyi di sana, dan Alkitab berkata Elia melakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Ia taat untuk melakukan dan pergi. Dan apa yang terjadi kita tahu bahwa dia tinggal di sungai Kerit, dia bisa minum dari sungai itu.
dan setiap pagi dan petang datanglah burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya. Nah, Bapak Ibu perhatikan bahwa inilah mujizat yang terjadi. Inilah cara Tuhan yang begitu luar biasa menolong Elia. Apakah burung-burung ini mereka bisa buat roti? Tentu tidak bisa. Apakah burung-burung ini mereka bisa membunuh hewan yang lain untuk membawa daging dan mengolahnya untuk Elia? Tidak juga. Nah, tentu mereka mendapatkan ini dari cara Tuhan. Mungkin mereka mengambil dari rumah orang yang lain atau ada orang yang diperintahkan untuk menyediakannya. Dan burung-burung ini menjadi perantara untuk mengantarkan makanan atau roti dan daging ini kepada Elia. Dan kita melihat ini cara yang luar biasa Tuhan memelihara Elia. Karena konsekuensi daripada perkataan Elia itu menjadi dampak bagi dia sendiri. Juga bagi orang-orang yang percaya lain. Kenapa? Karena kekeringan ini tidak pandang bulu. Kekeringan ini tidak juga memihak kepada siapa atau hujan tidak memihak kepada siapa. Tapi semua mengalami dampak yang sama bahwa ini adalah bencana kekeringan. Dan semua terjadi. Tapi Tuhan menyuruh Elia pergi ke Kerit sana. Nah, untuk sementara waktu dia di sana dan dia menikmati berkat Tuhan. Dia tinggal di sana, dia makan di sana, dia minum dari air itu. Tetapi tidak berlangsung lama. Mengapa? Tidak berlangsung lama. Dan ketika kemarau panjang mulai terjadi, maka sungai itu menjadi kering dan tidak ada air. Roti dan daging ada, makanan ada, tapi masalah air tidak ada. Orang juga akan kesulitan. Kehausan orang juga bisa mati, dehidrasi dan macam-macam bisa terjadi. Orang hidup juga bukan dari roti saja, tapi juga dari air. Bukan makan saja, perlu air. Dan sungai ini menjadi kering. Pertanyaan saya atau pertanyaan kita. Apakah Tuhan tidak membuat mujizat supaya sungai itu tidak menjadi kering? Mungkin juga bisa. Tapi Tuhan punya cara yang kita tidak bisa mengerti. Ada maksud Tuhan di balik semua peristiwa yang terjadi. Ada rencana, ada rancangan Tuhan. Ada orang bisa bertanya kenapa Tuhan menyuruh dia pergi ke Kerit. Tuhan tidak bisa melakukan sesuatu seperti gagak membawa roti dan daging. Nah, sungai itu pun juga Tuhan bisa berfirman kepada sungai itu dan sungai itu tidak bisa kering. Itu juga bisa terjadi. Tapi kita lihat bagaimana cara Tuhan untuk menolong manusia ketika menghadapi ancaman atau menghadapi kesulitan. Nah, Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Jadi secara alamiah sungai itu menjadi kering. Dan memang kering dan Elia tidak mendapatkan air untuk minum di sana. Dan kemudian itu jadi masalah yang serius. Roti ada, daging ada, burung bisa antarkan. Tetapi tidak ada air untuk diminum. Karena itu juga akhirnya Elia berkata, Tuhan bagaimana dengan keadaanku? Dan Tuhan berkata, pergilah ke Sarfat. Dikatakan, tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon. Jadi sungai itu menjadi kering, Tuhan menyuruh dia lagi untuk pergi lagi ke Sarfat. Mengapa dia harus pergi ke Sarfat? Karena kita tahu kisah yang tadi kita baca. Tuhan berkata, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Nah, ini alasannya, ini bagi saya dalam pemikiran, dalam pemahaman saya bahwa kalau Elia bertahan di sungai Kerit, kalau Tuhan melakukan mujizat di sungai Kerit atau Tuhan berfirman kepada sungai itu dan sungai itu tidak menjadi kering, bisa terjadi saja. Tetapi di sini kita lihat bahwa ternyata ada orang lain yang perlu ditolong juga. Ada orang lain yang perlu untuk mendapatkan pertolongan juga. Nah, inilah yang menyebabkan bahwa sungai itu tetap dibiarkan Tuhan untuk menjadi kering. Supaya Elia bisa berangkat pindah dari sana untuk melakukan sesuatu bagi orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kadang-kala memang
terus terang kalau kita sudah menghadapi persoalan kesulitan dalam hidup ini, dan kita telah menemukan ataupun kita merasa ataupun kita memahami bahwa Tuhan memberi mujizat dalam hidup kita, Tuhan memberi kita berkat dalam hidup kita untuk mengatasi kesulitan kita, untuk mengatasi masalah kita, untuk memenuhi kebutuhan kita. Kita merasa nyaman dan kita bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih, dan kita tinggal dan tetap menikmati berkat Tuhan. Tapi kita tidak pernah membayangkan ataupun bertanya, mungkinkah di luar sana, mungkinkah di tempat yang lain, apakah ada orang lain yang juga mengalami kesulitan, ada mengalami kekurangan, mengalami ancaman seperti yang pernah kita alami. Nah, sekarang kita sedang menikmati berkat Tuhan. Sekarang kita sedang menikmati jamahan Tuhan. Sekarang kita sedang menikmati mujizat daripada Tuhan. Dan kita senang sekali dan senantiasa selalu berada di zona nyaman. Bisa saja Tuhan bisa membuat itu bagi Elia untuk tidak beranjak dari sungai Kerit, dengan berfirman kepada sungai itu, dan air sungai itu bisa juga tidak akan menjadi kering. Bisa mujizat terjadi. Kenapa burung gagak bisa membawa roti dan daging, dan kenapa sungai Kerit tidak bisa ditolong? Bisa. Tetapi inilah kita lihat bahwa bagaimana cara Allah menolong kita, bagaimana cara Allah menolong orang lain melalui kita. Karena itu firman Tuhan kepada Elia, Tuhan membiarkan sungai itu menjadi kering dan supaya Elia bisa beranjak dari sana. Dan Elia tentu karena persoalan masalah air, akhirnya Elia harus berangkat. Dan firman Tuhan kepadanya, pergilah ke Sarfat. Aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Maka Elia berkemas dan mulai pergi. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekarang apa yang terjadi? Dalam pemikiran saudara dan saya, kalau Tuhan memerintahkan kita pergi karena Tuhan sudah menyuruh orang lain untuk menolong kita, tentu dalam pemahaman kita bahwa yang Tuhan pakai ini adalah orang hebat. Bahwa yang Tuhan sediakan untuk menolong kita adalah orang yang punya kemampuan secara finansial. Bahwa orang yang nanti Tuhan perintahkan untuk menolong kita ada orang yang punya kelebihan. Orang yang punya segala-galanya. Boleh dikatakan orang kaya. Saya berpikir kalau saya di posisi Elia, saya akan berpikir bahwa ini janda orang kaya. Ini janda hebat luar biasa. Pasti orang yang punya segala-galanya, dan aku disuruh untuk pergi ke sana karena Tuhan telah memerintahkan dia untuk memberi aku makan. Tapi apa yang terjadi? Ketika sampai di pintu gerbang, Elia melihat seorang janda sedang mengumpulkan kayu. Dan dia berkata kepadanya, tolong ambilkan aku air. Karena memang betul, air itu yang dibutuhkan oleh Elia. Air itulah menjadi penyebab ia berangkat dari sungai Kerit. Dia meminta karena kehausan. Dan dia bilang, berikanlah aku air. Tapi bukan kehausan saja, kelaparan juga. Berikanlah aku air. Apakah janda itu menjawab atau bertanya atau memberikan respon? Tidak. Alkitab berkata, maka pergilah janda itu untuk mengambil air. Nah, kita boleh berpikir, kenapa dia tidak protes seperti roti? Kenapa? Karena soal air atau masalah air, janda ini punya persediaan. Saya menafsirkan bahwa, atau saya berpikir bahwa tentu ada sumur yang tetap ada air di dalamnya dan tidak mengalami kekeringan di dalam kota itu ataupun juga milik janda itu. Atau dia punya persediaan air di dalam kendi cukup banyak. Ataupun juga ya katakan bolehlah persediaan air mereka tidak mengalami kekurangan. Pasti ada air. Jadi dia tidak memberikan respon apa-apa karena dia merasa bahwa dia punya banyak. Bapak Ibu Saudara, kita
kadangkala ada di posisi yang seperti ini. Ketika orang membutuhkan sesuatu dari kita dan memohon kepada kita, kalau kita mempunyai stok yang banyak, kalau kita mempunyai persediaan yang banyak, kalau kita mempunyai kelebihan, kita dengan rela hati, kita dengan senang hati, tanpa ragu, kita memberi. Karena pemikiran kita, karena perasaan kita, aku punya banyak. Aku punya persediaan, aku punya stok, aku punya cadangan. Orang yang punya sesuatu lebih banyak ketika memberikan ataupun orang lain minta pertolongan dan dia memberi, dia akan memberi dengan senang hati. Karena dia merasa dia punya kelebihan. Tapi kita perhatikan ketika Elia berkata, beri aku sepotong roti. Nah ini masalah. Dan inilah kita lihat bagaimana respon janda itu. Janda berkata, sungguh-sungguh tidak ada roti padaku. Kalau engkau meminta air, aku tidak memberikan, atau aku tidak keberatan. Tapi sekarang engkau meminta roti, ini masalah bagiku. Kenapa? Karena kekuranganku ada di sana. Karena keterbatasanku ada di sana. Karena ketidakmampuanku ada di sana. Jadi aku memberi respon, aku mengomentari permohonanmu, aku menyanggap permintaanmu. Tidak ada roti padaku, kecuali segenggam tepung dalam buli-buli dan sedikit minyak. Aku mengumpulkan kayu dan pulang dengan pemahaman bahwa ketika aku mengolah tepung yang sedikit ini menjadi roti dengan minyak yang ada, aku akan makan menikmati dengan anakku. Setelah itu habis. Dan kami akan mati karena tidak ada makanan. Ladang-ladang pertanian menjadi kering. Tidak ada produksi gandum ataupun tepung. Tidak ada pertanian atau tidak ada segala sesuatu yang dibutuhkan orang lain karena kekeringan. Dan aku pun dengan anakku, kami punya persediaan yang terbatas yang hanya tinggal sekali makan. Nah Bapak Ibu Saudara, kita dalam posisi-posisi yang kadangkala seperti itu. Ketika kita punya kelebihan, kita merasa aman-aman aja. Welcome, apa saja yang orang butuhkan kita rela memberi. Tapi ketika kita dalam posisi kekurangan dan yang diminta atau dibutuhkan orang itu tepat tidak ada atau kurang juga pada kita, maka kita enggan untuk memberi. Kita enggan untuk menolong. Karena dalam pemikiran kita, bagaimana aku bisa memberi kepada mereka sedangkan aku sendiri kekurangan? Bagaimana aku bisa menolong kamu sementara aku sendiri membutuhkannya? Bagaimana aku bisa rela untuk menabur dan membagikannya sementara aku sendiri kekurangan? Janda ini meresponi atau memberi tanggapan kepada Elia dan mengungkapkan kekurangannya yang sebenarnya. Kalau soal air aku punya. Ini sama seperti yang Elia hadapi juga di Sungai Kerit. Soal roti dan daging, burung gagak tidak pernah berhenti untuk mengirimnya. Tapi masalah air, ia bisa mati karena kehausan. Tidak punya. Dan solusinya harus pindah. Tapi Bapak Ibu Saudara, itulah maksud Tuhan. Kadangkala Tuhan mengizinkan kita tidak selalu tinggal dalam zona nyaman. Dan menikmati terus berkat-berkat Tuhan. Tapi Tuhan mengizinkan ada kekurangan. Ada keterbatasan yang terjadi supaya kita beranjak. Kemana? Pergi. Pergi dan menolong orang yang lain.
Dan Elia berangkat pergi ke janda di Sarfat. Dengan pemahaman saya ulangi lagi, mungkin janda ini orang kaya. Tapi ternyata tidak. Ketika dialog terjadi, janda bilang, aku tidak punya roti. Wow, kalau kita yang ada dalam posisi seperti Elia, ataupun saya yang ada dalam posisi seperti Elia, saya akan bertanya, kemarin Tuhan bilang, perintahkan seorang untuk memberikan aku makan, dan aku tahu, aku mengerti, aku memahami bahwa orang yang memberi aku makan punya kelebihan. Atau orang kaya. Lah ini orang dah punya apa-apa. Apakah Tuhan salah alamat? Tidak. Ataupun juga Elia berkata, apakah aku salah? Ini bukan janda yang dimaksud oleh Tuhan. Hai. Tapi Bapak Ibu perhatikan. Tidak ada yang salah. Elia berpikir, oh baik. Kalau masih ada sedikit padamu di rumahmu, tolong buatkan untuk aku lebih dulu. Wow. Kalau kita ada dalam posisi janda itu, ketika orang lain meminta untuk memprioritaskan mereka lebih dulu, memenuhi kebutuhan mereka lebih dulu, baru nanti kita enggan untuk melakukannya. Di zaman sekarang ini. Mungkin ada orang yang mengerti, pasti mereka akan melakukannya. Tapi banyak orang akan memperhitungkan untung ruginya. Mengapa? Lah aku tinggal sedikit. Bagaimana mengolah kepada, untuk saya dengan anak saya aja sudah kekurangan. Bagaimana untuk memberikan porsi yang lain lagi kepadamu? Tetapi dengarkan baik-baik, Alkitab mencatat. Wanita itu pergi, janda itu pergi dan melakukan firman Tuhan. Elia berkata kepadanya, demikianlah firman Tuhan. Bahwa tepung di dalam tempayan tidak akan habis. Dan minyak dalam buli-buli tidak akan berkurang. Sampai Tuhan mengirimkan hujan ke atas negeri ini. Wow. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita lihat. Kadangkala prioritas diizinkan Tuhan untuk menguji kita. Ketika kita berada pada posisi kekurangan, ada yang harus diprioritaskan. Bukan kepada kebutuhan kita sendiri, tetapi kebutuhan orang lain yang lebih utama. Dan prioritas ini kepada seorang nabi. Prioritas ini kepada seorang hamba Tuhan. Prioritas ini kepada seorang abdi Allah. Jadi tentu wanita ini berpikir, kalau firman Tuhan ini datang dari seorang abdi Allah, tentu aku melakukannya dengan senang hati. Tadi dia mengeluh karena sedikit. Tapi ketika mendengar firman yang diucapkan Elia, bahwa tepung dalam tempayanmu tidak akan berkurang. Dan minyak dalam buli-bulimu juga tidak akan berkurang. Sampai Tuhan mengirim berkat ke dalam negeri ini lagi. Elia berkata, pergilah dan lakukanlah seperti firman Tuhan. Dan janda itu pergi dan melakukannya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Ini yang perlu kita pahami. Ini yang perlu kita mengerti. Kalau kita fokus kepada kekurangan kita. Kalau kita fokus kepada kebutuhan kita. Tanpa melihat prioritas yang diizinkan Tuhan untuk kita lakukan. Kita tidak akan diberkati. Atau mungkin sulit. Atau tidak akan terjadi mujizat. Bagaimana kita lihat bahwa akhirnya
janda ini dengan Elia bersama dengan anaknya, mereka bisa mendapatkan suplai makanan dari zaman kekeringan itu sampai turunnya hujan, melimpah dan mendapat berkat. Ketaatan untuk mendengar dan melakukan firman Tuhan. Kadangkala Tuhan izinkan kita dalam posisi yang dimana kita harus berani mengambil keputusan. Bukan karena nekat, tidak. Tapi karena menyadari dan mengerti bahwa ini firman. Kalaupun aku diberi kesempatan untuk memprioritaskan pelayananku, pengorbananku kepada abdi Allah, aku lakukan. Sebab firman yang disampaikan kepadaku itu dapat terjadi ketika ketaatan itu lahir dari ketulusan dan untuk pelaksanaannya tanpa mempertimbangkan untung rugi, tanpa mempertimbangkan kepentingan kita sendiri, tetapi demi memprioritaskan orang lain, apalagi itu hamba Tuhan atau abdi Allah, tentu firman itu akan digenapi dalam hidup kita. Dan apa yang terjadi, mujizat terjadi. Tepung dalam tempayan tidak berkurang, tidak akan habis. Dan minyak dalam buli-buli pun tidak berkurang. Sampai Tuhan mengirimkan hujan ke atas negeri ini. Bapak Ibu Saudara, ini yang kita lihat. Jadi kita melihat di sini bahwa bagaimana janda itu kita boleh belajar dari dia. Bagaimana ketika ia mendengar firman, ia mempercayai firman. Dan dia rela memprioritaskan pelayanannya lebih dulu kepada abdi Allah. Dan akhirnya ia pulang ketika mengantarkan roti dan minuman kepada abdi Allah itu. Dan dia pulang ke rumahnya mendapati bahwa tepung dalam tempayannya bertambah banyak. Minyak dalam buli-buli tersedia juga banyak. Dan akhirnya hari demi hari mereka menikmati berkat Tuhan. Karena apa? Ketaatan. Bapak Ibu Saudara, itulah cara Allah untuk menolong saudara dan saya. Itulah cara Tuhan untuk menolong kita ketika kita menghadapi kesulitan. Ketika kita ada dalam bahaya. Kalau ada prioritas orang lain yang lebih dulu harus ditolong, maka jangan mencoba untuk menolong dirimu sendiri. Kalau Tuhan mengizinkan engkau untuk memprioritaskan orang lain, lakukan itu. Sebab ketika engkau melakukannya, engkau pasti diberkati. Saya mengucap syukur buat kasih karunia Tuhan sore hari ini menolong kita semua. Untuk mari kita mulai bersama-sama belajar. Bagaimana kita melihat mujizat terjadi dalam hidup kita. Bagaimana kita belajar Allah menolong kita dalam perjalanan hidup kita yang mengalami kesulitan. Zaman ini adalah zaman yang sulit. Masa ini adalah masa kesukaran. Tapi kalau ada prioritas yang harus kita lakukan, sekalipun kita dalam kekurangan, saya berkata, lakukan. Kalau firman itu datang kepadamu, kalau kesempatan itu datang kepadamu, tentu Allah mempercayai engkau untuk melakukan firman-Nya. Dan lakukanlah saja, karena di sanalah engkau ditolong. Di sanalah kita ditolong oleh Tuhan dalam situasi. Elia ditolong, janda ditolong, anaknya ditolong. Semuanya tertolong sampai Tuhan menurunkan berkat lagi ke atas negeri itu. Terpujilah Tuhan yang punya firman, yang siap senantiasa menolong kita. Ketika kita ada dalam kesulitan, percayalah Allah punya rancangan untuk kita menjadi berkat. Karena itu taatilah firman Tuhan. Kemanapun engkau pergi selalu menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan sore menjelang malam. Tuhan memberkati kami melalui sabda kebenaran firman ini. Supaya kami tetap menjadi berkat dengan memprioritaskan orang lain lebih dulu daripada kami.
Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman ini. Oleh karena kasih karunia menyertai kami. Engkau menyembuhkan yang sakit, memberikan kekuatan dan menguatkan yang lemah. Engkau menolong juga mereka yang dalam kesulitan, dalam kekurangan, yang membutuhkan. Tuhan selalu hadir dan menolong. Tolonglah kami untuk peka dan mengerti tentang firman yang selalu kami terima. Bahkan kami melihat cara-cara Tuhan memakai kami, supaya kami bisa bersama-sama melakukan firman Tuhan. Terpujilah Bapa di sorga, mari angkat tangan saudara dan terima berkat. Bahwa pertolongan datang dari Allah yang menjadikan langit dan bumi, dan di dalam Yesus Kristus yang menjadi penyelamat kita. Dan melalui pelayanan kasih karunia Roh Kudus, menyertai kita senantiasa, hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.